Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang tua kita, terlebih lagi kepada ibu kita, tidak pernah sebanding dengan satu tarikan nafas ibu kita ketika ibu kita melahirkan kita. Benarkah demikian? Teruskan menyimak video ini hingga akhir. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam Adabul Mufrad dari Sa'id bin Abi Burdah dari ayahnya yang berkata, annahu syahida ibnu Umar wa rajulun yamaniyun yatufu bil bait hamala ummahu wara'a dhahrihi, bahwa ayah dari Sa'id bin Abi Burdah ini, beliau pernah menyaksikan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan seorang laki-laki dari Yaman melakukan tawaf di Baitullah sembari menggendong ibunya di belakang punggungnya. Nah, ketika menggendong ibunya tawaf ini, lelaki Yaman itu sembari mengucapkan syair, inni laha ba'iruha al-mudhallalu, sungguh saya ini adalah unta yang hina bagi beliau. Maksudnya mudhallalu ini adalah unta yang mudah, unta yang penurut, unta yang selalu ada untuk siap sedia melayani ibunya. Kemudian lelaki Yaman itu melanjutkan syairnya, in ud'irat rikabuha lam ud'ari, jika unta lain itu panik dinaiki beliau ibunya, maka saya tidak akan pernah panik, saya tidak akan pernah lari, saya adalah unta yang tidak akan pernah kabur, karena saya adalah unta yang akan selalu ada untuk ibu saya. Kemudian ketika tawaf itu dia mengetahui ada sahabat Ibnu Umar. Kemudian lelaki Yaman itu bertanya kepada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, aturoni jazaituha, apakah menurut Anda saya ini sudah membalas kebaikan beliau? Apakah menurut Anda dengan perbuatan saya seperti ini menggendong ibu saya untuk tawaf, apakah menurut Anda saya ini sudah memenuhi, sudah membalas kebaikan ibu saya? Maka kemudian Ibnu Umar berkata, la, tidak, wala bizafratin wahidatin, tidak, meskipun hanya satu tarikan nafas. Zafratin dari kata zafir, ini adalah satu tarikan nafas yang membuat tulang rusuk ini naik ketika seorang ibu sedang berusaha melahirkan anaknya. Ini adalah suatu ungkapan atau kiasan tentang besarnya penderitaan, besarnya rasa sakit yang dirasakan oleh seorang ibu ketika sedang berusaha melahirkan anaknya. Sakit yang begitu besar, penderitaan yang begitu sangat, dan apa yang dilakukan oleh anak itu tidak pernah sebanding dengan satu tarikan nafas ibu ketika melahirkan. Pemirsa, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abi Burdah atau periwayat hadis ini, beliau melanjutkan summa tofa Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar melanjutkan tawaf. Ata al-maqam, maka ketika sahabat Ibnu Umar ini sampai di makom Ibrahim, fasalla rakaataini, sahabat Ibnu Umar ini melakukan sholat 2 rakaat. Tsumma qala, kemudian sahabat Ibnu Umar ini berkata kepada Abi Burdah, riwayat hadis ini, ya Ibna Abi Musa, wahai Ibnu Abi Musa, dan ini adalah nama lain dari Abu Burdah. Beliau, sahabat Ibnu Umar berkata, inna kulli rakaataini tukaffirani ma huma, setiap 2 rakaat sholat, apapun itu, bisa menghapus dosa-dosa yang dilakukan
sebelumnya, sebelum sholat tadi. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari riwayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, riwayat ini adalah perintah untuk membalas kebaikan orang tua semaksimal yang kita mampu. Karena Imam Al-Bukhari memberi judul hadis ini Babu Jazail Walidain, bab membalas kebaikan kedua orang tua. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah ilhadil hadis adi muhakkil walidain. Di dalam hadis ini terdapat isyarat tentang agungnya hak kedua orang tua. Kemudian pelajaran ketiga dari hadis ini adalah di dalam hadis ini terdapat isyarat untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian pelajaran keempat, di dalam hadis ini terdapat isyarat tentang keutamaan sholat 2 rakaat setelah tawaf. Kemudian pelajaran kelima dari hadis ini adalah anjuran untuk melayani, anjuran untuk berkhidmat kepada ibu. Kemudian pelajaran lain dari hadis ini adalah sholat bisa menghapus dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa besar hanya dihapus, hanya diampuni dengan taubat. Dan jika dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, maka hak orang lain yang kita ambil secara zalim itu kita kembalikan. Kemudian pelajaran lain dari hadis ini adalah intinya bahwa seorang ibu senantiasa melalui berbagai macam cobaan ketika merawat anaknya, dan ibu selalu menjalaninya dengan penuh sukacita. Dan dari lelaki Yaman itu kita belajar tentang kesediaan seorang anak dalam melayani ibunya. Anak yang selalu siap melayani ibunya, bahkan menggendong ibunya ketika tawaf. Maka kata Syekh Adil Salahi, maka sudah sepantasnya anak selalu ingat bahwa mereka tidak akan bisa hidup kecuali karena Allah melalui perantaraan orang tua yang selalu merawat, selalu menyayangi anaknya ketika anaknya masih kecil hingga dewasa. Mari kita rawat orang tua kita yang masih ada, kita berbakti kepada mereka, kita melayani mereka. Semoga Allah mencatat kita sebagai anak yang berbakti, dan semoga kelak kita diberi karunia anak yang berbakti pula. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.